Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, ini saya melihat banyak beberapa wajah-wajah yang kurang familiar untuk saya. Ya, selamat datang untuk teman-teman yang sudah sering kesini ataupun yang baru kesini. Selamat datang. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi ini adalah rangkaian Dharma Desana yang telah disusun oleh Bante Sila. Ini adalah bagian dari topiknya yang pintu memasuki Dharma. Jadi pintu memasuki Dharma ini ada 7 bagian. Ya, bagian pertama kemarin sudah saya bawakan, itu yang judulnya Gerbang Dharma. Nah, ini bagian kedua. Bagian kedua judulnya adalah Siapa Aku dan Pergi Kemana. Ya, siapa aku dan pergi kemana. Oke, next. Siapa aku? Aku ini siapa? Ada yang bisa bilang saya ini siapa? Pernah itu saya bingung juga. Nah. Jadi saya belum pernah saya bingung juga. Anda siapa? Saya ya Lipi panggilan. Lipi. Panggilan Lipi. Dan mau tak kemana kan diri saya itu pernah terjadi. Identitasnya namanya Bu Liping. Bentuknya manusia. Jenis kelaminnya wanita. Ya, itu identitasnya. Akunya ini Bu Liping gitu ya. Namanya identitasnya. Nah, jadi dalam Buddhis kita menyatakan diri kita ini terbagi dari 5 bagian, ya, 5 agregat atau sebutan kerennya itu Pancakanda. Ya, yang pertama yang paling dijelaskan, yang paling kita kelihatan itu adalah rupa. Rupa atau materi tubuh fisik, ya. Ini sudah pasti kita bisa kelihatan ya. Ini tangan, ada rambut, kepala dan sejenisnya. Itu yang kita sebut rupa. Ini rupanya manusia. Ada rupanya yang berkaki 4, itu mungkin rupanya anjing atau kucing kita sebutnya. Ya, itu rupa. Ada yang rupanya tumbuhan. Ini juga rupa juga. Ini mejanya rupa juga ya kan, berbentuk fisik. Jadi meja ini juga berbentuk fisik. Jadi tubuh fisik itu yang kelihatan terutama dengan mata, indera mata. Nah, rupa ini terutama kita ngomongnya yang manusia ya. Jadi menurut Buddha, rupa ini terdiri dari lagi 4 bagian, 4 elemen. Ada elemen tanah, ada elemen air, cairan, ada elemen panas, dan ada elemen angin. Misalnya elemen tanah itu apa? Elemen tanah itu kan bentuknya padat, ya. Tanah itu bentuknya padat. Seperti badan kita ini kan bentuknya padat, ya. Ada tulang, ada otot dan sebagainya, ya. Itu elemen tanah. Yang kedua, bukan dulu. Dari rupa itu kan dibagi 4 ya. Yang pertama tanah, yang kedua itu elemen cairan. Apa aja benda cair yang ada di dalam tubuh kita? Darah, keringat, air liur, air seni, ya. Itu semua adalah cairan-cairan yang berada di dalam tubuh kita, ya. Lalu yang ketiga, ada elemen panas, hangat. Kita kalau manusia terutama ya masih hidup pasti badannya hangat. Kalian sudah meninggal, badan itu masih hangat gak? Enggak, karena sudah kehilangan elemen panas ya. Ya, jadi itu jelas kelihatan elemen hangat, panas badan semua itu seperti pencernaan juga, metabolisme tubuh itu juga oleh panas badan ya. Yang elemen 3 dan elemen keempat adalah angin. Angin itu apa? Angin itu terutama nafas. Nafas kita masuk keluar dan juga pergerakan metabolisme, pergerakan otot-otot kita ini juga dipengaruhi oleh angin ya. Jadi mungkin seperti sistem hidrolik kali ya mungkin ya kalau di engineering ya. Jadi itu. Jadi badan kita terdiri dari 4 unsur itu. Kalau salah satu unsur gak ada di badan kita, masih bisa dibilang badan kita ini manusia bukan? Masih ada gak badan kita kalau udah gak ada salah satu unsur itu? Mungkin gak ada. Kalau udah gak ada cairan sama sekali dalam diri kita, mungkin sudah gak bisa dibilang
manusia yang hidup ya. Mungkin sudah menjadi badannya aja berbentuk manusia tetapi sudah tidak ada kehidupan lagi ya. Jadi itu seperti ini, kita lihat meja. Ini kita sebutnya apa? Meja kan? Sebelum jadi meja ini apa? Kayu. Sebelum kayu ini apa? Pohon, tumbuhan. Nah, apakah kalau dari awal itu bisa dibilang meja? Jadi sebenarnya meja itu kan juga agak ada. Meja itu terdiri dari ada lem, mungkin ada lem, ada paku yang membentuknya, baru akhirnya kita bisa menyebut ini sebagai meja. Jadi meja ini kan ternyata awalnya nggak ada punya, kan gitu ya. Jadi meja juga tersusun dari berbagai unsur itu. Oke, next. Yang kedua adalah aku itu wedana. Wedana itu perasaan. Jadi kita sebagai manusia kita bisa punya banyak perasaan ya, seperti senang, sedih, emosi, ataupun mungkin perasaan netral ya. Netral jadi biasa-biasa aja. Ya, segala sesuatu itu biasa-biasa aja. Jadi kita semua manusia dipengaruhi oleh perasaan-perasaan itu. Ya, jadi dibilang orang yang nggak berperasaan, ya ada berperasaan netral juga ya. Tapi semua orang pasti sini punya perasaan semua ya. Pasti. Oke. Nah, saya paling senang kalau ada bullying nih. Kayak gitu biasanya. Paling cepet nyaut. Oke, next yang ketiga. Aku adalah saya. Saya itu persepsi. Di gambar kita melihat itu adalah apa yang digambar? Apel busuk. Apel. Itu ada yang belum busuk, ada yang segar, dan ada yang sudah busuk. Ya, itu persepsi kita melihat. Oh, ini warnanya masih merah, berair gitu, masih segar, apel segar. Oh, ini apelnya sudah berlubang, sudah berwarna kecoklatan. Itu apelnya sudah busuk, sudah jelek. Ya, itu persepsi kita. Kita persepsi. Kita menamakan itu apel segar, apel merah apa? Apel merah, apel hijau malang biasanya. Apel hijau, oh ini hijau kecil, hijau, oh ini apel malang. Itu persepsi, ya. Itu persepsi masing-masing dan itu bisa berubah-berubah juga persepsi. Jadi kalau orang yang nggak tahu apel malang, dia taunya apel ya dia sebutannya apel aja. Itu kan persepsi orang beda ya. Mungkin kalau Bu Lipin ngerti itu apel malang. Mungkin kalau yang orang bule yang kesini tidak tahu kalau itu apel malang gitu kan. Yang dia lihat bentuknya kayak gitu, kayak apel gitu ya. Sebutannya apel. Mungkin ada buah sejenis yang bentuknya mirip tapi ternyata bukan apel gitu ya. Itu persepsi. Itu yang kita kadang menamakan itu sebagai sesuatu. Kita menamakan ini sebagai meja. Padahal kan nggak tentu juga, mungkin aja kadang bentuknya meja, nah ternyata dibuat didudukin jadi kursi. Ada juga ya karena mejanya panjang akhirnya dijadikan tempat tidur gitu ya. Itu kan bisa juga, itu kan persepsi masing-masing. Yang next, yang keempat adalah aku sebagai sankara. Sankara itu formasi mental atau lebih penjelasannya adalah seperti jenis-jenis keinginan formasi mental ya. Keinginan seperti kita kalau melihat apel yang segar, kita ingin makan apel itu ketika kita lapar ya. Jadi aku ini sebagai sankara, terdiri dari sankara itu ya. Keinginan, kadang kita melihat apelnya sudah jelek, kita mungkin merasa mual, atau mungkin kita akan ada keinginan untuk membuang apel tersebut ya. Jadi itu sankara. Jadi manusia terdiri dari keinginan juga. Di sini ada nggak orang yang nggak punya keinginan sama sekali? Nggak ada ya. Semua orang pasti punya keinginan ya. Baik entah besar ataupun kecil, keinginannya itu pasti ada aja keinginannya. Apalagi kalau keinginan tentang uang ya. Nggak ada nggak mau ya itu ya. Ada lawan, nggak nolak. Itu semuanya mau itu pasti. Oke. Jadi yang kelima next. Nah, yang kelima ini adalah aku sebagai winyana. Winyana ini adalah kesadaran. Kesadaran kita mengetahui kalau kita melihat apel, kita mengetahui oh itu ada barang di sana, ya kan? Kita udah tahu, oh itu ada barang. Ini saya giniin, pasti langsung lihat ke sini gitu kan? Ada barang, ya kan?
Mungkin ada yang ngerti ini barang namanya apa. Kalau yang lebih ngerti lagi dia tahu ini namanya apa, ini tipenya apa. Bahkan mungkin kalau lihat kameranya bentuknya udah tahu ini tipenya apa. Kalau orang yang lebih canggih lagi. Ya, jadi kalau winyana ini ada seperti kita mengetahui, oh ada barang. Tetapi kan tidak semua orang tahu ini barang apa. Mungkin kalau ada orang dari desa atau benar-benar tinggal di hutan, kita kasih lihat barang ini, dia tidak tahu ini barang apa ya kan. Dia cuma lihat barang bentuknya begitu. Ya, jadi winyana ini adalah kita mengetahui ya, kesadaran kita mengetahui. Jadi menurut Buddha, aku ini terdiri dari 5 pancakanda, ya 5 agregat ini. Misalnya kalau saya contohkan misalnya apel ya, kita mengetahui, oh itu ada barang, namanya apel, ya kita mengetahui ada barang, tapi kita belum tahu kan itu barangnya apa. Lalu kita akan mengetahui itu desainnya, yang tadi nomor 3, persepsi. Kita mengetahui, kita melihat bentuknya dulu. Bentuknya, setelah kita tahu ada barang, kita lihat bentuknya. Yang kedua, yang pertama, nomor 1. Baik lagi, ya. Kita melihat bentuknya, itu rupa. Setelah tahu rupanya itu bentuknya kayak gini, warnanya merah, bentuknya bulat. Terus kita ada sanya, persepsi. Oh, warnanya merah, bentuknya gini, ada daun hijaunya gitu, itu kita namakan apel, ya kita namakan itu apel. Kalau yang bentuknya panjang, warnanya kuning, namanya apa? Pisang, ya. Itu kita udah memberikan penamaan, itu pisang. Nah, kayak gitu, itu sanya yang ketiga itu. Lalu nanti timbullah ada namanya sankara. Kita ada keinginan terhadap apel itu. Bagaimana apel itu membuat kita lapar, kita pengen memakannya karena apelnya segar banget, atau kalaupun apelnya udah gak bagus, kita buang. Nah, jadi sekarang kita udah kenal ya. Jadi ada gak yang namanya sebenarnya saya Sumarlim? Ada gak namanya Sumarlim ini? Ada, orangnya sekarang ada. Mungkin siapa tahu kalau orang tua saya dulu kasih nama lain, mungkin gak ada Sumarlim lagi di sini. Mungkin udah beda lagi orangnya sebutannya. Ya, betul. Atau mungkin orang yang belum kenal, taunya saya sebutannya Romo gitu aja ya. Kalau di sini dipanggil Romo gitu kan misalnya. Itu kan persepsi. Persepsinya antara A sama B kan mungkin beda. Mungkin kalau ada yang udah kenal saya, persepsinya terhadap saya akan berbeda. Ada yang kenal saya mungkin melihatnya, oh ini orangnya sombong ini, atau wah ini orangnya jahat ini, suka mas-masan. Mungkin ada yang udah kenal, oh ini rajin ke wihara gitu kan, rajin nampakin muka gitu aja mungkin ya. Nah mungkin itu kan persepsi setiap orang beda-beda, ya kan. Pandangan Peter melihat saya mungkin berbeda, Budi melihat saya mungkin berbeda. Pandangan semua orang kan masing-masing berbeda, ya itu persepsi, ya. Dan itu semua bisa berubah. Mungkin itu awal kenal begitu, setelah lama-lama kenal mungkin persepsinya bisa berbeda lagi. Wah ini Sumarlim kelihatannya baik, ternyata orangnya begitu setelah lama kenal, ya kan. Itu persepsi namanya. Karena nama kakak saya. Jadi badan ini, aku ini sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya tersusun dari kelima pancakanda ini, ya, namanya aku. Jadi itu memang kita harus benar-benar merenungi itu, ya. Kita baru menyadari kalau kita nggak mau tahu, kita pasti tahunya kita ada, ya. Ini buktinya saya ada itu loh, aku ini, ya. Tapi itulah yang nantinya akan bisa membawa ke penderitaan. Kenapa gitu? Oke, lanjut. Ya, jadi aku ini, aku ya yang terdiri dari lima bagian tadi itu diliputi oleh anicca, tidak kekal. Siapa yang dulunya waktu lahir bayi, sekarang sudah besar? Semuanya begitu, ya. Jadi ini badan tidak kekal, ya. Kadang kita dari bayi akhirnya makin membesar sampai sekarang dewasa. Mungkin ada yang sudah senior, sudah berumur, ya. Itu kan tidak kekal namanya. Rambutnya yang dulunya hitam tidak kekal, berubah menjadi putih, ya.
Jadi itu tidak kekal. Jadi aku ini sebenarnya nggak ada. Ya, itu tidak kekal. Bahkan kalau kita lihat meja sama kaca ini pun suatu saat bisa rusak nggak? Rusak, Bisa rusak. Mejanya bisa keropos. Kalau nggak keropos mungkin bisa dihancurin atau ada isengin congkel-congkel. Ya, entah lama atau cepat atau lama bisa hancur juga. Ya, jadi di dunia ini segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal. Tidak kekal. Lalu karena tidak kekal itu segala sesuatu itu jadi penuh penderitaan, ya, penuh penderitaan. Kenapa misalnya? Paling gampang begini. Tidak kekal. Rambut saya hitam dulu ganteng. Sekarang makin berumur kok sudah ada mulai ubannya satu. Lama-lama ubannya udah 100. Terus besok mau diapain? Gak terima. Kita gak terima dengan anicca itu. Kita gak terima dengan sesuatu yang berubah itu. Akhirnya kita semir rambut. Semir rambut terus, ya semir rambut. Nah itu, lama-lama mukanya keriput. Habis itu perawatan, pakai skincare yang puluhan juta, atau ke perawatan yang lainnya. Lama-lama badannya tambah melar, kita sudah lemak. Ya, itu kita nggak terima. Karena kita nggak terima dengan begituan, akhirnya kita menderita. Karena kita nggak terima, kita tidak menyadari bahwa tubuh ini, hidup ini ternyata tidak kekal. Karena kita tidak terima itu, akhirnya kita jadi menderita. Semakin kita nggak terima dengan perubahan-perubahan itu, kita semakin menderita. Ya, makanya di sini Buddha mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu anicca. Ya, anicca, dukkha, penuh penderitaan. Lalu kadang itu badan, ya. Dukkha itu juga bisa sepertinya misalnya kita dapat makanan enak. Makanan enak udah sampai di depan kita, tiba-tiba kesenggol sama orang, plok jatuh. Gimana? Menderita gak? Gak dapat makan itu lagi, ya kan? Itu penderitaan. Ya, walaupun hidup ini sebenarnya bukan penderitaan ya, tapi banyak dari kehidupan ini yang bercorak penderitaan karena segala sesuatu itu berubah kan. Ada gak yang kita senang terus selama setahun tuh senang terus? Yang selama setahun kita hidup gak pernah menderita sama sekali, gak pernah bersedih sama sekali? Enggak kan? Pasti berubah terus, itu berubah, terus berubah. Ya, jadi duka penderitaan baik secara mental maupun secara fisik. Ya, kadang badan kita sakit, itu juga duka juga, penderitaan. Yang ketiga, anatta. Anatta bukan milik kita. Ya, anatta tanpa aku atau bukan milik kita. Ini badan ini milik kita atau bukan nih? Badan kita ini, rambut ini punya kita bukan? Kalau dari nyata ya milik kita. Milik kita. Kalau saya punya saya perintahin dia, hei kamu jangan memanjang, jangan berubah warna jadi putih. Bisa gak kita perintahin itu? Gak bisa. Berarti kita pun gak bisa mengontrol itu, karena itu bukan milik kita. Jadi kita pun gak bisa mengontrol. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang namanya aku itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Ya. Karena kita nggak bisa mengontrol itu, kita nggak bisa mengontrol badan kita agar tidak sakit, tidak tua, kita nggak bisa mengontrol hal-hal itu. Ya. Jadi apapun sebenarnya agama Anda, apapun kepercayaan Anda, ya Buddha sudah menjelaskan. Ini akan dialami oleh segala sesuatu yang berkondisi. Benar nggak kata Buddha ini? Ya kan? Apapun kepercayaan Anda, ya Buddha menjelaskan langsung apa yang penting itu. Jadi hidup ini ya begitu. Anicca, dukkha, anatta. Ya. Jadi kadang kita manusia itu egois, mikirkan aku. Oh ini HP-ku. Oh ini badanku. Oh ini kursiku. Oh ini pangkatku. Karena aku inilah ya, keinginan aku ini, obsesi ini, itulah yang sebenarnya membawa penderitaan. Karena ini HP-ku ya. Mungkin nggak suatu hari nanti HP ini rusak. Pasti. Kalau sudah begitu,
Sedih nggak? Sedih, ya kan? Dan, itulah, jadi aku itu yang membawa penderitaan. Oke, next. Ya, jadi pancakanda ini ya tidak kekal tadi ya, diliputi tidak kekal, semuanya tidak kekal seperti bunga itu, hidup ini tidak kekal. Yang kedua, next. Ya, duka kita ini di rantai ya oleh banyaknya keinginan penderitaan itu ya. Next. Anatta, bukan milik kita ya, selalu berubah. Jadi badannya berubah terus. Oke, next. Nah, lalu yang selanjutnya adalah aku. Aku pergi kemana? Aku pergi kemana adalah, jadi aku ini kita setelah dari dunia ini kita mau kemana? Setelah dari kehidupan ini mau kemana? Mati. Matinya terus mau kemana? Ya, tergantung perbuatan kita ya. Pengennya Mau kemana? bahagia. Pengennya bahagia. Terakhir di mana nih maunya? Wah, di mana yang paling bahagia di mana? Apa? Di surga. Nirwana jangan, surga kan masih di bawah. Ada yang tinggi tuh nirwana. Oke. Awana. 100 buat politik ya. Maaf, kan Jadi- nggak bodoh sih. Jadi cita-cita dari kita sebagai umat Buddha adalah menuju ke Nibbana ya. Oh, nirwana, kok Nah, awana. Nibbana, Nirwana sama lah, itu beda penyebutan aja. Jangan kan ngomong. Beda persepsi tapi sama. Kalau arwana itu ikan. Oke, Nirwana ya. Jadi kita ingin mencapai Nibbana. Dimana kalau ini namanya roda, ya Nibbana ini adalah sudah tidak ada di roda ini, tetapi sudah lepas dari lingkaran ini. Pemutaran hidup. Jadi sudah mencapai Nibbana. Oh, paling tinggi nirwana. Kalau nirwana? Sama. Oh, gitu. Sebutannya aja, bahasanya satu bahasa Perancis, satunya lagi bahasa Jawa. Oh, Ya, jadi itu Nibbana, Nirwana. Oke, next. Umatmu ini satu kerangnya samping kamu. Jadi kita pergi kemana? Aku pergi kemana? Itu ditentukan oleh apa? Karma. Karma ya. Pertama adalah karma. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya. Kita tanam mangga, keluarnya pepaya. Bisa nggak? Nggak mungkin. Kita tanam mangga, Kayaknya ya, rombongan disetek bisa kayak. disetek ya. Hah? Jadi varian baru. Bisa ya. Oh. Varian baru. Setengah gitu. Iya. Belum pernah dengar saya. Oke. Bisa. Jadi karma ya, itu yang paling nomor satu karma, apa yang kita tanam. Yang kedua kualitas batin. Betul. Kualitas batin itu seperti tanah tempat kita nanam benih itu. Kita tanam benih itu kalau kita tanamnya di tanah yang gersang, tumbuhnya bagaimana? Kering. Mungkin bisa nggak tumbuh, ya mungkin benihnya bisa rusak. Ataupun mungkin kalau tumbuh, pohonnya mungkin ini kering gitu ya, pohonnya mungkin kering, daunnya sedikit, buahnya nggak bagus, atau buahnya mungkin ciut, tidak bagus, tidak fresh ya. Jadi kalau kita karma, terus tanamnya juga di ladang yang bagus, di tanah yang gembur, itu pasti nanti buahnya juga bagus, kayak gitu. Jadi yang menentukan kita pergi kemana adalah karma dan kualitas batin kita. Kualitas batin itu salah satunya ada seperti kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita sehari-hari suka menipu, mencuri, ya, menipu, mencuri, atau misalnya tukang jagal, sering memotong, ya, memotong hewan. Ketika waktunya sudah akan tiba, ya, sebelum meninggal itu, orang itu dia akan bisa melihat sekelibat, akan melihat apa aja yang biasa sering dia lakukan sehari-hari itu akan jadi film yang dia lihat di dalam pikirannya dia. Kalau dia seringnya menjagal hewan, ya itu dia akan sering melihat, atau dia bisa bukan cuma melihat, atau dia bisa mendengar teriakan-teriakan dari hewan-hewan itu, teriakan, jadi nggak tenang. Nah,
itu salah satu yang pengaruh juga, itu yang mempengaruhi akan kemana kelahiran selanjutnya. Walaupun mungkin dia ada berbuat karma baik, tapi karena sering melakukan hal-hal yang tidak baik itu pengaruh dia akan terlahir di alam mana. Ya, jadi itu karma dan kualitas batin. Oke, next. Jadi itu semua dipengaruhi oleh yang namanya samsara. Ya, samsara. Samsara itu apa? Tanha. Pertama adalah tanha. Tanha itu ada keinginan. Kita kan manusia punya keinginan ya. Jadi ada keinginan-keinginan yang berlebihan. Ada seseorang yang suka banget sama uang. Ya. Wih. Saya juga suka uang, tapi bukan sampai Semua ada. gimana banget sama uang gitu loh ya. Uang dah. Pokoknya kalau sampai hilang 100 200 langsung wah, langsung kebakaran, langsung kewalahan, langsung kesel banget ya. Itu kan terobsesi banget gitu ya. Itu keinginan yang terlalu berlebihan ya. Jadi keinginan berlebihan yang terlalu wah gimana banget. Atau ada orang yang keinginannya berlebihannya misalnya pada kedudukan. Atau ada orang yang suka nama, juara gitu terus ya. Bahwa ketika dia kehilangan juaranya atau apanya, dia akan stres, akan duka ya. Jadi itu salah satu yang penyebab samsara adalah Itu yang harus banyak. tanha, keinginan-keinginan yang Ya. berlebihan. Itu harus kita Apalagi pelajari. keinginan-keinginan buruk ya, keinginan-keinginan yang tidak baik. Tapi kalau kita punya keinginan yang baik, oke, nggak masalah ya. Karena keinginan-keinginan yang baik akan mendukung pelatihan kita ya. Ketika kita bermeditasi, kalau kita biasa sering melakukan, kita punya keinginan baik, lalu kita melakukannya, misalnya keinginan baik untuk berdana, membantu orang bangun jembatan dan sebagainya, membantu anak sekolah, itu kan keinginan baik. Itu akan mendukung menjadi kondisi yang memudahkan kita ketika kita mau latihan meditasi, mau latihan apapun itu akan membantu. Jadi itu sebagai kita kan tanam bibit nih. Kalau kita tanam karma aja, selain kita tanam yang karma bagus, kita tanam bibit lah ya, bibit. Apalagi faktor yang pengaruh ke bibitnya itu supaya tumbuhnya bagus. Tanahnya pertama. Yang kedua harus di apa? Rajin merawat ya. Nah, rajin merawat, disiram, itu pengaruh juga. Lalu angin, cuaca, itu pengaruh juga. Jadi kalau kita sering ada keinginan baik, kita melakukan hal baik, itu bisa mendukung. Itu seperti pupuk, ya karma kita pupuk, ya supaya tumbuhnya bagus. Jadi gak cuma sekedar tanam aja. Yang kedua yang menyebabkan samsara adalah upadana atau kemelekatan. Yaitu kemelekatan tadi, kemelekatan terhadap badan kita, kemelekatan terhadap barang-barang kita, ya itu kemelekatan. Jadi ada orang beli mobil baru, apalagi mobil baru, tiba-tiba terserempet, Wah. pasti hatinya nyesek. Wah. Tapi kalau udah gak baru, udah 5 tahun atau 10 tahun keserempet, mungkin tidak senyesek waktu pertama kali beli ya kan? Betul. Padahal mobilnya sama, orangnya sama, tetapi rasa seseknya berbeda. Itu kan kemelekatan. Tapi ada orang yang karena sudah sayang banget sama mobil itu, sampai 10 tahun mungkin sedikit aja bermasalah dia bisa melekat, dia bisa tetap sedih terus. Kadang mungkin masalahnya kecil, tetapi mungkin dia bisa merasakan kesedihan itu sampai bertahun-tahun. Tiap kali lewat, aduh, tiap hari begitu terus. Menderita gak orang kayak gitu? Menderita. Tapi ada gak? Ada orang kayak gitu. Ada. Ya. Pasti. Contohnya saya. Yang ketiga, awija. Awija ini apa? Ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan ini adalah tidak tahu, bukannya bodoh ya, bukannya tidak tahu ini, tapi tidak tahu bahwa hidup ini ya seperti yang Buddha katakan, ya tidak tahu dan tidak mengerti. Ya mungkin sekarang saya sudah memberitahu, ya memberitahu Buddha sudah mengajarkan ini. Buddha mengajarkan yaitu hidup ini anicca, dukkha, anatta, ya sudah tahu nih. Sekarang apakah sudah bisa dimengerti gak anicca, dukkha, anatta itu? Nah, kalau kita bisa mengerti, ya kita akan lebih, pikiran kita akan lebih terbuka. Kita punya pemahaman benar, ya. Jadi ini adalah
eh, tiga hal ini yang menyebabkan penderitaan, ya, samsara untuk si aku, untuk kita sebagai manusia, ya, tiga hal ini. Oke, next. Ya, jadi bagaimana untuk kita terlepas dari samsara itu? Ya, untuk kita terlepas dari penderitaan, dari samsara ini, ada Buddha ada mengajarkan 8 jalan mulia berunsur 8, ya. Jalan mulia berunsur 8 yang kalau disingkat itu menjadi sila, samadhi, dan panya. Ya. Jadi gimana supaya kita nggak menderita? Jadi sila, samadhi, dan panya. Sila itu adalah moralitas. Seperti kita berdana, kita membantu orang, ya. Membantu orang, membantu nenek-nenek menyeberang, ya kan? Membantu orang yang kesusahan di jalan, motornya mati, ya itu sudah membantu. Kayak Peter juga kan suka membantu hewan gitu ya. Biasa ya. Ada anjingnya ada berapa sekarang? Ada 8 ya. Nah, Peter nih suka dia membantu, dia kadang ada makan-makan sisa dibawakan ke anjing-anjing gitu ya, di jalanan apa. Nah, Peter suka melakukan hal-hal kayak gitu ya, hal-hal baik ya. Ya, kita melakukan sila. Dari sila itu, dari perbuatan baik yang kita lakukan ini, yang akhirnya mendukung kita ketika kita akan melakukan samadhi. Perhatian penuh. Samadhi itu adalah latihan-latihan bermeditasi, retret, on day mindfulness. Nah, kita melakukan latihan-latihan itu. Di latihan ini kita perhatikan, oh ini nafas masuk, kita perhatikan badan kita. Bahkan kalau ada yang lebih ekstrem itu, ya di Buddhis ada meditasi dengan objek mayat, ya jenazah. Jadi jenazah itu dilihatin dari gimana badannya masih, mungkin jenazah yang baru meninggal ya, tidak dikasih formalin, tidak dikasih apa, akan dilihat gimana prosesnya. Akhirnya mungkin nanti tumbuh belatung kayak gitu ya. Lama-lama mungkin badannya tergigit-gigit gitu, hancur, nanti kelihatan bagian dalamnya. Ya, salah satunya itu. Jadi untuk mengamati bahwa badan ini ya terdiri dari hal-hal begitu. Badan ini pun ternyata tidak kekal ya, rupa fisiknya bisa rusak. Dan setelah kita mengerti melalui latihan yang kita praktekkan, kita akan tumbuh kebijaksanaan. Kita akan mengerti. Jadi panya ini kebijaksanaan, lawannya dari awija. Awija tadi kan ketidaktahuan. Kita tidak mengerti. Setelah kita latihan mempraktekkan ini, kita akan mengerti, oh bahwa hidup ini begini. Jadi kita akan bijaksana dan akhirnya kita bisa memutus lingkaran dari kelahiran kembali itu. Ya, jadi itu. Jadi kita melatih sila, samadhi, dan panya. Oke. Jadi selanjutnya apa ya? Setelah ini apa lagi yang harus kita lakukan? Next, Erwin. Selanjutnya praktek, lakukan, jangan cuma didengarin aja. Karena setelah tahu ya kita harus lakukan gitu loh ya. Praktek ya, do it, lakukan. Apa yang dilakukan? Paling pertama yang sekarang salah satu yang saya inisiatif kemarin dari karena melihat juga ada satu konten, yaitu kita Buddhis. Saya selalu mengajak teman-teman di sini semua, jangan sekedar tiap minggu datang ke wihara, baca parita, meditasi. Ada beberapa tempat yang 5 menit aja. Kalau di sini lumayan setengah jam ya. Ini lumayan setengah jam. Lalu dengan ceramah sudah pulang. Udah itu aja hilang. Habis itu minggu depan baru datang lagi ke wihara lagi kayak gitu ya. Itu pun kalau tiap minggu ke wihara, ya kan? Nah, tapi praktek-praktek ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi paling simple yang sudah dilakukan dari zaman Buddha sampai sekarang, dan bahasanya pun masih sama dari zaman Buddha sampai sekarang, adalah terutama tisarana. Itu udah paling simple. Tisarana. Ada yang nggak hafal tisarana nggak sini? Atau ada yang nggak tahu nggak tisarana? Adik-adiknya tahu kali tisarana apa? Di sekolah ada diajarin nggak?
Belum. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 dapat pelajaran siapa guru agamanya? Ada nggak guru agama Budanya? Siapa? Serdama. Pak Dama. Pak Dama. Berarti sekolah di CIS. Ya, di CIS ya. Jadi di Tisarana ada ya. Yang Tisarana tuh pasti baca. Mungkin nggak ngeh namanya Tisarana. Tapi kalau dengar palitanya pasti tahu. Budang saranang gacami. Pernah dengar nggak? Damang saranang gacami. Sanggang saranang gacami. Tahu nggak itu? Ya. Teman-teman yang lain tahu nggak? Iya. Ya. Jadi itu Budang saranang gacami itu adalah sudah dipraktekkan dari zaman Buddha, dari sejak zaman Buddha masih hidup sampai saat ini. Ya, itu adalah yang paling simple, ya, paling simple. Jadi kalau di sini Bante Sila, kepala wihara sini, ketua wihara sini, menganjurkan kita untuk membaca puja pagi dan puja sore. Puja pagi itu ada seperti yang tadi, yang Romo Budi bacakan itu, yang tiap minggu pagi kita bacakan itu, puja pagi dan puja sore. Ya, itu kalau bisa dilakukan lebih bagus lagi, ya, jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau yang misalnya yang alasan nggak sempet, apa semuanya, baca Tisarana kayak tadi, lama nggak? Budang saranang gacami itu paling 2 menit aja kan, nggak sampai kan? Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami, terus dutiampi. Ya itu kita praktekkan. Kita baca pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Itu aja paling gampang. Kita Buddhis ada juga latihan. Saya punya ini ya. Dan saya punya toko dan ada teman yang kerja itu. Mereka walaupun kerja sama saya, dia minta waktu ke saya. Ada 2 orang yang rutin ini ibadah 5 kali sehari. Tahu dong teman-teman yang ininya ibadah 5 kali sehari. Jadi mereka di tempat bekerja pun mereka meluangkan waktunya untuk melakukan ritual agamanya. Terus kita sebagai Buddhis bagaimana? Ada nggak kita ritual agama kita? Ada nggak yang kita lakukan? Ya, jadi bukan cuma hari Minggu ke wihara, habis itu di end, udah minggu depan lagi. Iya, kalau Bu Liping rajin, udah pernah ikut ini lagi ya, ikut retret berapa? 10 hari apa 2 minggu? Nggak tahu Bu Romo. Bu Liping ini pernah ikut retret di Bante Sila di Lorokan. Jadi di Gunung Lorokan itu tidak ada sinyal HP. Tidak ada sinyal HP, itu benar-benar daerah gunung ya. Daerah gunung, HP juga disita. Kalau tidak disita juga sinyalnya sangat sulit ya. Memang harus disita. Harus disita. Supaya kita lebih tenang aja, supaya kita fokus ya. Lebih fokus ke meditasinya. Benar. Jadi ya itu. Jadi kalau yang berminat kapanpun boleh hubungi Bante Sila, hubungi nanti lewat wihara ini, kita bantu hubungkan dan itu gratis ya. Gratis, tidak dikenakan biaya buat latihan di sana. Jadi intinya adalah praktek ya. Pertama yang paling simpel, yang paling dasar yang bisa kita lakukan adalah mungkin membacakan Tisarana. Itu pertama yang paling simpel, paling mudah. Yang kedua kalau bisa ya meditasi ya 15 menit, setting alarm, lalu ditingkatkan sendiri ya, kayak gitu. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, silakan. Oke, cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari sahabat Dharma semuanya. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita lebih mengerti siapakah aku ya. Semoga kita bisa dengan mengetahui ini, kita bisa tidak terlalu melekat kepada aku ya, kepada diri sendiri ya. Mungkin itu saja. Nama pagi, nama Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo